Haleluya. Ada haleluya saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, saya undang untuk saudara untuk bangkit berdiri. Kita ingin menyambut hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu menolong bahkan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. So pada pagi hari ini mari siapkan kembali hati kita, mari siapkan kembali tubuh jiwa roh kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan. Oh, yes, Jesus. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Jesus, dekap aku dalam hangat pelukanmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam kata-Mu yang kudus. Mari sama-sama katakan sekali lagi, oh Bapa, Bapa, pegang tanganku. Oh kami rindu Tuhan, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Mari sama-sama katakan, lebih dari nafas-Mu Bapa, lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau memegang setiap kehidupan kami. Oh, haleluya Tuhan. Oh, yes Jesus. Mari katakan sama-sama, Bapa, oh pegang tanganku, pegang tanganku.
bersamamu. Dekap aku Tuhan, dekap aku dalam hangat pelukanmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam tahta-Mu ya kudus. Mari katakan sekali lagi, Bapa pegang erat tangan, Bapa, oh, pegang tanganku. Kami rindu Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami rindu tinggal di dalam hati-Mu. Oh yes Jesus, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu. Mari katakan sama-sama, lebih dari nafasku Bapa, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Katakan sekali lagi, lebih dari nafas-Mu Bapa, lebih dari nafas-Mu Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan sekali lagi dengan imanmu, lebih dari nafasku Bapa, lebih dari nafasku Bapa. Oh Yesus, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan, peganglah tanganku ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan sekali, peganglah tanganku ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya. Mari sembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari tinggikan namanya. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Lebih dari nafasku Bapa, yes Jesus, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu
Bapa seumur hidupku. Katakan, lebih dari nafasku Bapa. Come on. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari katakan dengan imanmu sekali lagi. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku, dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan sekali lagi, peganglah tanganku ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Oh, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, oh, untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur. Oh, yes Jesus. Oh, haleluya. Yes Jesus. Haleluya, haleluya. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkah. Terima kasih untuk segala anugerah, untuk segala kasih karunia yang sudah Engkau berikan pada pagi hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat baik. Kami bersyukur punya Allah yang sangat begitu baik untuk setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini biarlah kami menyerahkan sepenuh hidup kami, seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya kepada siapa kami menyerahkan kehidupan kami. Karena kami percaya kepada Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup Tuhan. Engkau selalu memegang tangan kami. Engkau selalu memegang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Memberkati seluruh kami yang melayani. Memberkati seluruh jemaat-jemaat kami yang sudah datang pada pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Saudara, masih tetap bangkit berdiri saudara. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, amin. Siapa yang percaya boleh lambaikan tangannya, haleluya. Mari saudara, kita masih tetap semangat, mari kita tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Come on. Mari sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan,
Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, dia luar biasa. Dia luar biasa. Yes, Jesus. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Come on. Oh, 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 oh. Mari katakan sekali lagi, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya, come on. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, dia luar biasa. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan sekali lagi, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh, Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh, 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 oh. Haleluya. Mari saudara, katakan, serukan namanya. Yesus tuh, karena dialah yang layak kita puji, amin. Haleluya, come on. Segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Haleluya. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Katakan sekali lagi, serukan namanya. Oh, haleluya, come on. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, dia luar biasa. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Mari katakan sekali lagi, serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh, Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh, haleluya. Oh, 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 oh. Haleluya, mari berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan,
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah Engkau berikan sampai pada saat pagi hari ini. Kami akan membersihkan persembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi. Biarlah setiap tangan kami yang memberi bisa selalu mendapatkan kasih yang daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami memberi, Tuhan juga akan memberi berlipat kali ganda sesuai dengan janji pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama anak-Mu. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Persembahan bisa dijalankan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu Allah Sanggup. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Kala sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya, berikan tepuk tangan. Haleluya. Saudara, siapa yang percaya bahwa Allah kita, Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara, mari katakan amin. Amin. So pada pagi hari ini mari kita siapkan kembali hati kita, mari siapkan kembali pikiran kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Yes, Jesus. Saya percaya bahwa
Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena Engkau adalah Immanuel untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lembah, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Katakan, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel untuk setiap kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari katakan sekali lagi, Kau kuatkan ku Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau, Katakan sekali lagi, Kau kuatkan kami bertahan Tuhan. bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dikatakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau. Yes Jesus. Oh Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
Katakan sekali lagi, Immanuel, 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 Engkau beserta. Oh yes Tuhan, Kau beserta kami. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan, Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, haleluya Yesus. Oh, Kau Allah Immanuel. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Oh. Yes, Jesus. Kau Allah Immanuel. Kau hidup untuk setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang beserta dalam setiap kehidupan kami. Kami juga percaya Engkau Tuhan juga yang membukakan jalan untuk setiap kehidupan kami. Engkau adalah waymaker untuk setiap kehidupan kami. Engkau adalah promise keeper untuk setiap kehidupan kami. Yes, Jesus. Haleluya Yesus. Yes, Jesus. Oh. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, katakan waymaker, come on. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan dengan imanmu, Kau adalah pembuat jalan untuk setiap kehidupan kami. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh Jesus, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who
is who you are. That 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 is who you are. Oh, Jesus, that is who you are. Katakan, even when I can feel it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Katakan sekali lagi. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Katakan waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say it again. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, let's sing again. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh yes, Jesus. That is who you are. 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 Oh, berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai hanya untuk Tuhan Allah kita. Come on. Haleluya. Karena dialah Tuhan yang layak kita puji. Dialah Tuhan yang layak kita tinggikan. Haleluya. Yes Jesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Nanti doa firman Tuhan saya serahkan kepada Ibu Pendeta Elizabeth Tangkulu untuk berdoa pada firman Tuhan. Duduk, selamat pagi. Selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang juga kepada saudara-saudara yang baru pertama kali datang. Inilah gambaran dari gereja kita. Jadi saudara bisa lebih lagi. Kalau saudara nunda-nunda terus ke gereja, saudara tidak akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kita buka, saya mau katakan judul pada pagi hari ini adalah harapan dari sebuah terobosan. Terobosan itu apa? Harapan itu apa? Saudara bisa melihat sendiri. Setiap orang tentu punya terobosan dan perlu terobosan dalam suatu area hidup. Yang bekerja mungkin berkata, oh terobosan saya tahun 2020 harus naik, bukan turun. Bisnis saya harus menanjak. Anak-anak saya atau yang lagi di semester-semester akhir harus cepat lulus dan lain sebagainya. Wah, itu terobosan-terobosan.
dalam kehidupan adalah sesuatu yang umum, punya target tahun 2020 harus nikah, apapun masa dan waktunya, meskipun wah susah ini sewa gedung dan lain sebagainya, tapi harus nikah. Contoh, harus punya mobil, itu terobosan. Terobosan juga menjadi hal yang lumrah baik bagi finansial dan kesehatan. Sekarang semua harus pakai masker, semua harus baru belajar mencuci tangan secara baik selama 20 detik. Saya suka lihat jam saya lihat mulai berapa detik saya nyuci tangan. Nggak pernah 20 detik, kadang-kala 10 detik, kadang-kala 15, kadang-kala buka keran, cuci tangan langsung tutup. Itu yang jelek. Di dalam proses-proses ini juga kita sama-sama lihat ada harapan apa yang kita lihat. Tetapi kadangkala tidak pernah kita lihat atau sadari. Ayat pembuka dalam Markus 8 ayat 18. Markus 8 ayat 18. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Kalau kita mundur satu ayat 17, coba lihat. Jadi saudara jangan kaget kenapa kok tiba-tiba Yesus ngomong begitu. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, dia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Jadi ini yang menjadi pokok permasalahannya. Belum jugakah kamu faham dan mengerti tentang mengerti telah degilkah hatimu? Seringkali, kita kembali ke ayat 18, seringkali kita suka melihat tetapi kita tidak benar melihatnya. Contoh, bapak-bapak atau kaum lelaki yang sudah menikah, berapa kali sang istri geleng-geleng kepala atau ngurut dada ketika seorang bapak menanyakan baju, celana, apapun itu, sepatu, dan katanya sudah mencari, tapi tidak ketemu. Pernah demikian, Pak? Oh, saya selalu tahu, Pak Pendeta. Istri saya yang sering kali nggak itu. Pernahkah seorang suami cari baju kaos kesayangannya yang ingin dipakai buat nanti jalan-jalan yang ada gambar Mickey Mouse-nya katanya? Mak, cobalah cari kau dulu itu baju yang ada gambar tikus. Mickey Mouse kan tikus, saudara. Si ibu berkata, si istri berkata, oh enggak ada di lemari, coba cari. Tak ada lah mama. Gitu kan. Akhirnya apa? Istri harus turun tangan, lalu dia dengan satu tangan saja dia tarik baju. Ini yang kau mau? Melihat, tapi tidak benar melihatnya. Tidak pernah benar melihat. Mendengar, tapi tidak mengerti. Banyak orang-orang Kristen mendengar firman Tuhan, tapi tidak pernah mengerti. Kita lihat di dalam Markus 8 ayat 23. Setelah kejadian ini, Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus memegang orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Dia diamankan.
Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Jadi ada satu penyembuhan. Saudara perhatikan ayat 24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan. Tetapi tampaknya seperti apa? Pohon-pohon. Saudara dapat bayangkan kalau saudara sama seperti saya ada minus dan ada bukan plus. Ada apa? Silinder. Jadi begitu saya buka, saya melihat saudara-saudara tidak kelihatan. Cuman saya tahu tempat duduk saudara di mana. Jadi kalau saudara mau ngejebian, mau beginiin saya nggak kelihatan ketika saya buka kacamata. Saya lihat si Christine tidur atau enggak, Clara tidur apa enggak di paling depan, saya nggak kelihatan. Karena mereka seperti pohon-pohon. Begitu saya lihat ada, begitu saya buka, saya pakai kacamata saya bisa melihat, oh ternyata Christine itu tidak tidur. Itu contoh. Ini juga mereka, orang buta ini melihat orang seperti pohon. Terus, ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatunya dengan apa? Jelas. Punya mata harus melihat dengan jelas. Melihat tapi tidak melihat, itu yang bahaya. Nggak jelas. Manusia dikatakan seperti pohon. Kisah ini mengajarkan prinsip tentang terobosan dalam hal apapun. Terobosan dalam apapun. Dalam keuangan mungkin. Dalam kesehatan. Dan ini perlu Yesus jamah sampai 2 kali. Sorry saudara. Ada yang Yesus harus jamah sampai 2 kali. Di dalam ayat 25 dikatakan tadi, Yesus meletakkan tangannya, meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh apa? Halo? Sungguh-sungguh apa? Melihat. Melihat, saudara. Sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Berapa banyak orang Kristen yang seringkali melihat tapi nggak jelas. Melihat nggak jelas. Terobosan-terobosan yang Tuhan sudah persiapkan, berkat-berkat yang Tuhan sudah persiapkan, tapi nggak jelas. Tertutup oleh apa saudara? Seringkali tertutup oleh berita-berita yang menakutkan. Dengar ada apa? Yang positif. Wah, Tasik gawat lagi positif satu keluarga. Tapi nggak jelas. Dan setelah ditelusuri, keberadaan yang positif satu keluarga itu di Cipatujah. Yang notabene 120 km jauhnya dari Tasik. Dan itu digoreng sedemikian rupa untuk menjadi alasan untuk nggak usah ke gereja. Sudah cukup di rumah saja. Coba kalau bayangkan seperti ibu saya umur 70 tahun, umur 84 tahun, 84 ya. Datang ke gereja, waduh,
nanti rentan ini itu, apalagi sekarang pemerintah ada peraturan untuk tidak boleh lansia tidak boleh datang. Saya khawatir kalau lansia tidak boleh datang, semua pada ngaku lansia. Karena apa? Karena melihatnya belum jelas. Melihat manusia seperti pohon-pohon. Nggak jelas, datang ke gereja itu tujuannya apa nggak jelas, saudara. Saya iri dengan saudara-saudara kita yang muslim. Yang setiap hari Jumat mereka juga sama seperti kita mengadakan ibadah. Tapi nggak dikasih batasan umur. Kakek-kakek pakai itu datang ke masjid asal dicek suhu 35, 32, 18 derajat mungkin udah meninggal. Masuk saudara. Lah kita di gereja 60 maksimal. 12 tahun minimal. Lah GPDI dikasih gitu, sepi abis. Karena apa? Banyak orang-orang yang mendengar, waduh bagaimana ya? Saya ke rumah jemaat, beberapa jemaat dia berkata, aduh sambil ketawa-ketawa, gimana ya? Gimana apanya? Takut nggak ke gereja? Masuk pintu gereja itu sebagaikan masuk rumah hantu, saudara. Kalau saudara sering ke festival dulu di Tasik Fair, selalu ada rumah hantu yang pakai bau dupa. Kadang kalau ada manusia jadi pocong, Noel gitu kan, ada yang itu. Nah itulah gambaran sekarang bagi orang-orang, banyak orang Kristen ketika mereka masuk gereja. Ketika mereka masuk gereja, nanti saya ketepaan. Saya katakan tidak ada batasan umur untuk beribadah di GPD Tasikmalaya. Amin. Kita kembali lagi ke kisah ini. Seringkali Alkitab berbicara tentang berbagai macam simbol. Simbol-simbol yang perlu kita perhatikan. Seperti domba, simbol dari jemaat Tuhan. Seperti gembala, simbol dari gembala yang agung yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti ular, ular itu gambaran daripada iblis. Kalajengking gambaran dari iblis. Kalajengking menggambarkan roh-roh kejahatan. Roh-roh yang jahat yang bisa membutakan mata rohani orang-orang percaya. Dan pohon dalam ayat-ayat ini dalam Markus 8 berbicara tentang orang-orang percaya kepada Tuhan. Orang-orang rohani. Dan Yesus pertama-tama akan menyembuhkan mata rohani orang ini. Jadi Yesus nggak main instan. Yesus langsung menyembuhkan, tapi Yesus berikan satu fase yang membuat orang ini melihat, tapi melihatnya juga, kok seperti saya melihat itu orang pasti karena punya kaki, tapi kayak pohon masih belum jelas. Jadi Yesus bertanya, apa yang kamu lihat? Dan Yesus bertanya juga kepada saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini, apa yang saudara lihat pada pagi hari ini? Sehingga saudara bisa datang ke gereja, saudara bisa duduk dengan berjauhan, saudara bisa memuji Tuhan. Apa yang saudara lihat? Apakah kita melihat sakit penyakit, wabah, pandemi? Apakah kita hanya melihat keuangan? Keuangan yang semakin hari semakin menipis.
Sekarang minggu terakhir, lagu-lagu penyembahan selalu ada. Lagu-lagu penyerahan selalu ada yang berkata, aku berserah. Makan Indomie lagi, Indomie lagi. Pagi makan Indomie seleraku. Makan siang Indomie lagi, cuman gaya pakai telur. Makan malam ada apa? Ada mie telur. Apa yang saudara lihat pada pagi hari ini? Apa yang saudara lihat pada sama seperti pertanyaan Yesus kepada orang buta ini? Apa yang kamu lihat? Coba lihat di dalam ayat 23 ya, yang Yesus tanya. Sudahkah kau lihat sesuatu? Sudah Tuhan, pagi ini saya melihat kesusahan. Apakah kita melihat kesakitan? Tentang sakit, saya ada cerita cukup menggelikan buat saya, mungkin buat saudara biasa saja. Ketika saya ngopi di sebuah warung, cukup penuh. Lalu setelah saya nyeruput kopi, kan warung itu masak deket situ, jadi masak yang tajam. Ngopi kan nggak pakai masker, saudara, kan konyol kalau ngopi pakai masker itu. Ngopi buka masker, lalu saya bersin karena bau masakannya cukup menyengat. Lalu ada tukang sate, saya tahu dia tukang sate, saudara, karena saya tahu dia suka dagang sate. Tukang sate, saya bersin saya memang cukup dahsyat, wah gitu kan, wah keras pokoknya, bisa membangunkan setengah dari RT. Lalu saya begitu itu, lalu dia noleh sambil mata sinis. Saya bilang, gue lupa bahwa sekarang itu masa pandemi. Sambil ngomong, itu yang gak enaknya buntutnya, Nah itu kan saudara, dapat bayangkan kalau saudara bersin, terus diliatin orang, dia lagi enak makan, saya lagi ngopi, saya bersin, baca. Saya memang salah, nggak nutup, saya cuma bersin, wesis gitu. Dan dia ada di sekitar sana, lalu saya tanya, kunaon, ada orang mah bebas, negatif. Ketawa dia melanjutkan makan. Apa yang kita lihat? Apakah kita melihat cuman yang hal-hal negatif saja? Apakah kita cuma lihat hanya kekurangan-kekurangan keluarga yang tidak kuat, kebutuhan keuangan yang begitu luar biasa? Apakah itu yang kita lihat sehari-hari? Tidakkah kamu lihat juga di dalam Roh Kudus, kita adalah bagian tim, gereja ini adalah tim yang lebih dari pemenang. Cuman 1, 2, 3, 4. Di atas 1 yang ngomong amin, di bawah 1, 2-an gitu. Kita sebetulnya adalah tim yang lebih dari pemenang. Lumayan, belasan. Kita nggak sadar seringkali kita mengecilkan Tuhan karena apa yang kita lihat berbeda. Tuhan Yesus selalu datang akan menjadi pihak yang menentukan paling akhir. Jadi apakah kita dapat melihat dan mendengarnya? Tidakkah kita ingat bahwa kita adalah bagian daripada tim-tim yang luar biasa? Tuhan bisa, saudara, mengubah setiap kekacauan menjadi sebuah pesan. Bisa. Saudara ingat mujizat pertama
yaitu di Kana. Air menjadi anggur. Itu mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus selama hidup. Pertama kali. Dan mujizat itu di dalam kekacauan ada tangan Tuhan. Tuhan bisa mengubah kekacauan menjadi sebuah pesan. Setiap ujian menjadi kesaksian. Saudara, kenapa disuruh bersaksi? Banyak sekarang kita berdoa supaya kita bisa ibadah offline, terutama ibadah pelayan ya. Karena apa? Karena di dalam ibadah-ibadah selain hari Minggu ada ruang-ruang kesaksian. Kesaksian, setiap kemunduran menjadi kemajuan. Jangan berkata bahwa aduh saya nggak bisa terdampak pandemi ini menjadi miskin. Nah miskin terus saudara. Kalau saudara menarik nafas panjang dan berkata aduh Tuhan susah sekali untuk mencari uang. Usaha. Tidakkah kita ingat itu sebabnya Yesus melakukan proses penyembuhan 2 kali. Di dalam Markus ini dia meludah, diambil lumpurnya, dicolek ke matanya, suruh cuci, suruh lihat. Belum juga sembuh. Dan ini misinya Yesus, supaya mata rohaninya terbuka. Itu banyak orang-orang yang seperti pohon, yang rindu juga dijamah oleh kuasa Tuhan. Lalu penjamahan yang kedua, penyembuhan yang kedua, Yesus berkata, apa yang kamu lihat? Oh sudah sembuh, bagus. Seringkali yang kita lihat banyak pergumulan, tantangan yang ada di mata kita. Dan kita kehilangan terobosan itu saudara. Kita kehilangan visi, kita kehilangan pengertian secara rohani bahwa sesungguhnya Tuhan memenangkan segala sesuatu. Amin. Tuhan membela saudara. Ada Yesus. Dia hanya sedekat doa, sejauh doa. Ada Yesus. Ketika Elisa berdoa supaya berapa bulan yang lalu saya berkhotbah tentang Elisa. Ketika Elisa berdoa, Tuhan bukakan matanya supaya orang itu bisa melihat. Mata siapa? Mata bujangnya, Gehazi. Suruh lihat Tuhan, suruh lihat bahwa ini ada tentara yang begitu besar melindungi orang-orang percaya. Selain imun yang harus dijaga dalam tubuh kita juga harus mempunyai iman bahwa kita selalu dilindungi oleh malaikat-malaikat sorga. Itu yang kita harus punyai. 2 Raja-Raja 6 ayat 17 coba buka. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. 2 Raja-Raja 6, 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Lalu Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nggak sadarkah kita seringkali di tengah-tengah pencobaan, seringkali di tengah-tengah beban yang berat, seringkali yang kita lihat cuman musuh kita, yang kita lihat cuman orang yang ngegosipin kita, yang kita lihat hanya cuman orang-orang yang jelek-jelekan kita. Kita nggak pernah melihat apa yang Tuhan sudah persiapkan buat saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini. Jangan diaminin. Nggak pernah melihat kok ada yang ngomong amin. Salah saudara nempatin aminnya.
Yang saudara yang Tuhan sudah persiapkan seringkali tertutup oleh orang-orang yang sudah menjelek-jelekan saudara, yang sudah menjatuhkan saudara, yang sudah membuat sakit hati saudara. Kita tidak pernah sendirian. Amin. Kita tidak pernah sendirian. Katakan dengan saya tidak pernah sendiri. Jangan pernah berkata, oh saya mah sendiri, keluarga saya juga nggak tahu kemana. Keluarga saya jauh, nggak ada yang temenin saya, nggak ada yang ini, itu, dan lain sebagainya. Stop cengeng. Ada Tuhan yang menjaga. Kalau Tuhan Yesus sudah menjaga, kita perlu apa saja, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Amin. Apakah yang kamu lihat? Apakah yang kamu dengar? Seringkali kita membodohi diri kita dengan memenuhi bejana kita dengan keiri hatian, kecemburuan. Yesus mau supaya kita mendengar firman Tuhan, mengisi hati kita, supaya tidak ada lagi hal-hal yang negatif yang memenuhi hati kita, supaya kita selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Semua keraguan bisa iri hati yang jelek-jelek bisa keluar ketika hati kita diisi full oleh firman Tuhan. Amin. Diisi oleh firman Tuhan. Semua keraguan, rasa tidak percaya terus ada di dalam diri kita seringkali. Jadi isi dengan firman Tuhan, air hidup itu berdoa, percaya terus membaca firman. Dan yakinlah bahwa kebenaran akan berada melingkupi seluruh hati kita. Amin. Jangan terus patah semangat, terus mudah percaya. Saya suka bingung, saya suka ketawa. Dulu waktu kita pertama kali buka, waduh sepi pisan saudara yang datang ke gereja. Bukan sepi ya, ada. Cuman nggak sebanyak ini. Minggu pertama, tepatnya di minggu ketiga bulan Juni. Wah, masih memandang manusia, memandang orang sebelah itu sepertinya, lu kena COVID ya. Sekarang kita udah lebih banyak lagi. Kita bersyukur. Dan saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara adalah duta-duta kerajaan Allah yang dapat membagikan kepada orang-orang yang masih takut atau yang masih menschedulkan. Saya mah bulan Agustus, saya mah Natal aja lah ya ke gerejanya ya. Terserah. Tapi kalau minta berkat, Tuhan sekarang Tuhan. Posisi kita adalah terus berdoa, percaya, dan mengusir hal-hal yang negatif. Amin. Dan terobosan akan masuk, datang dalam diri kita. Kalau kita masih ada kebimbangan, kita masih ada keiri hatian, kita masih ada hal-hal yang negatif, terobosan itu tidak bisa datang. Kalau kita masih melihat manusia seperti pohon yang berjalan, terobosan itu tidak datang. Posisi kita harus berdoa. Ada dua hal sebagai poin terakhir. Ada dua hal di dalam doa yang harus kita doakan, yang perlu kita lakukan ketika kita sedang berdoa akan terjadi terobosan. Yang pertama adalah doa seperti menabur benih ke dalam tanah. Seringkali kita berdoa dan dari luar sepertinya belum ada perubahan sama sekali.
Saudara pernah mengalami itu? Pernah mengalami itu? Hello? Berdoa, pengen punya anak. Saya udah nabur Tuhan, tapi belum dapat anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tahun belum punya anak. Sama seperti saudara lagi menabur benih jagung, tapi sok-sok rohani gitu kan ya. Taruh di tanah yang udah pupuk segala macam, udah ada masukin benih jagung, dalam nama Yesus besok jadi jagung. Banyak kan sekarang gereja-gereja yang kayak gitu. Masukin benih jagung, dicolok tanahnya, lalu masukin benih jagung. Bukan seperti lagu yang cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun kita, itu mau nanam jagung mengubur orang, saudara. Masukin benih jagung tapi dicangkul, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, diketawain. Apa yang mau dimasukin? Benih jagung. Benih jagung itu kasih kayu, bambu runcing, masukin, cerut, masukin, terus tutup. Lalu saudara melihat, aduh Tuhan, udah 1 minggu kok belum ada perubahan. Banyak orang-orang Kristen yang pengen instan. Berdoa sekarang, besok dijawab. Berdoa sekarang, bulan depan harus sudah ada. Instan. Nggak bisa. Doa seperti menabur benih ke dalam tanah. Dari luar sepertinya belum ada perubahan sama sekali. Aduh Tuhan, bagaimana ya, ini nggak ada berubah. Saya sudah berdoa buat suami saya, supaya suami saya hidupnya benar. Itu yang biasakan didoakan oleh ibu-ibu, istri-istri. Tapi kenapa nggak benar-benar, malah tambah bobrok? Doa seperti menabur benih ke dalam tanah. Doa seperti seorang anak yang berdoa buat orang tuanya supaya kenal Tuhan, masuk gereja lagi. Ingat, doa seperti menabur benih ke dalam tanah. Nggak kelihatan prosesnya, tapi Tuhan memproses. Amin. Ketika kita beriman, Tuhan proses. Dan itu prosesnya. Ada banyak dari kita yang berdoa, yang mengharapkan terobosan datang dalam hidup saudara dan saya. Jangan menyerah, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Jangan doa cuman kalau mau makan saja. Jangan berdoa kalau mau tidur. Jangan berdoa kalau mau pagi. Tetap berdoa sampai ada terobosan. Itu yang Tuhan mau. Karena doa sama seperti kita menabur di dalam tanah. Awalnya nggak kelihatan. Coba saudara tanam toge, cepat jadi kecambah. Tanam apa? Kacang hijau ya. Kacang hijau ya. Kacang hijau cepat jadi toge. Tapi saudara tanam buah mangga. Sampai saudara punya cucu, baru dia berbuah. Kalau dari biji. Dan itulah kuasa daripada doa. Ada banyak orang-orang yang berdoa dan mengharapkan terobosan, tapi tidak dijawab. Tetap berdoa, tetap berdoa. Yang kedua, terobosan adalah sebuah pemberian daripada Tuhan. Sebuah pemberian. Ketika seorang pendeta sama seperti saya berkhotbah tentang persepuluhan, tentang persembahan,
tentang persembahan yang diberikan berdalam bentuk fisik seperti kolekte. Sepertinya banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang yang di dalam gereja, mereka berpikir bahwa memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, sepertinya Tuhan ngerampas 10%, yang harusnya 100%, dirampas 10%-nya buat Tuhan. Dari pemasukan yang ada. Tapi seharusnya di saat kita mendengar firman ini, kita seharusnya menjadi senang. Karena apa? Karena firman Tuhan mengingatkan untuk kita membawa terobosan-terobosan yang baru untuk menggerakkan berkat daripada Tuhan. Doa seperti orang yang menabur benih di dalam tanah. Apakah dalam 2 bulan dia tangkul lagi? Mana ya benih gue ya? Udah nyampe mana ini? Yang ada apa? Benihnya itu mati, saudara. Mati. Sungguh tidak mudah bagi kita, saudara dan saya. Jangan saudara pikir pendeta tidak kasih perpuluhan. Saya kasih perpuluhan kepada majelis wilayah. Nanti majelis wilayah kasih lagi ke majelis daerah, nanti majelis daerah kasih lagi ke majelis pusat, nanti dari majelis pusat nggak tahu kasih ke siapa. Karena itu udah mentok paling atas. Bukan mudah. Di dalam spirit rohani, di dalam kerohanian, seharusnya kita gembira karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa nanti akan dilipat gandakan, kita menerima 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan akhirnya 100 kali lipat. Saudara mau diberkati Tuhan? Hello? Kan gue bilang apa? Ketika saya ngomong soal persembahan, soal perpuluhan, banyak yang mengernyitkan dahi. Kunaon atuh itu pendeta, ngomong we duit ngerakeun. Selama ini kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, saya tidak pernah malu dan tidak pernah takut untuk menyampaikannya. Saudara mau diberi menerima berkat 100 kali lipat. Amin. Hello. Amin. Mau ya 100 kali lipat? Kok ada yang bilang tidak? Jadilah menurut imanmu yang bilang tidak. Mau ya diberkati 100 kali lipat? Puji Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Lakukan kehendak daripada Tuhan. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau saudara pengen nuai tapi nggak pernah nabur, sama juga bohong. Saya pengen diberkati. Suka nabur nggak? Enggak sih. Janji doang. Nantilah kalau di gereja, kalau offline, saya gebrukin semua. Suka nabur nggak? Enggak, tapi pengen menuai. Ya, itu dia. Tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak mendengar dengan jelas. Jadi jangan saudara berkata, waduh kenapa saya tidak diberkati oleh Tuhan. Naburnya udah belum? Mengikuti kebenaran firman Tuhan sudah belum? Mengalami terobosan adalah bagian daripada pemberian. Sungguh bukan hal yang mudah untuk kita semua, termasuk saya. Kalau saudara dapat keuntungan 1 miliar, saudara kasih 100 juta. Waduh, dia pikir-pikir dulu. Waduh, nanti pendeta beli baju, beli mobil, DP motor, terus apa lagi DP rumah, ini itu segala macam. Oh, keenakan pisan udahlah nggak jadi. Ingat,
Ananias dan Safira zamannya Petrus. Itu aja. Bank sorgawi bisa memberikan janji ini. Harusnya orang-orang percaya mempunyai semangat yang sama. Semangat yang sama. Kita sama-sama lihat. Kembali lagi ke pokok kita. Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Ketika kita mendengar yang negatif, ketika kita melihat yang negatif, ketika kita melihat hal-hal yang membuat kita jadi stagnan, yang membuat kita menjadi nggak mau maju lagi ikut kepada Tuhan, itu akan mempengaruhi terobosan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Mengapa banyak orang yang tidak diberkati? Karena dia melihat hal-hal secara mata jasmani, hal-hal yang jelek-jelek. Tuhan perlu rubahkan supaya dengan mata rohani kita melihat kemuliaan Tuhan, kita melihat berkat Tuhan yang tercurah. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan akan memberkati kepada kita semua. Tuhan akan mengangkat beban kita. Tuhan akan mendorong kita terus maju, mendorong kita sepanjang perjalanan kehidupan kita selama di bumi ini. Dan percayalah, anak-anak Tuhan tidak pernah atau dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Diluputkan dari segala sakit penyakit, diluputkan dari segala percobaan, diluputkan dari segala masalah-masalah apapun itu. Supaya di dalam perjalanan kehidupan kita adalah bagian dari timnya Tuhan. Musik singer naik. Kita adalah lebih dari pemenang. Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan mau memberikan kepada kita berkat yang lebih lagi. Percayalah bahwa terobosan sudah ada di depan mata kita. Seperti dalam ayat-ayat pertama yang kita lihat. Kamu melihat, tapi kamu tidak melihatnya dengan jelas. Kamu mendengar, tetapi tidak jelas mendengar. Dan biar Tuhan sendiri yang tolong dan memberkati kepada kita semua. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah hidupku, kasih-Mu yang sanggup kehidupanku, kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, ku percaya, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, inilah yang menjadi doa permohonan kami pada pagi hari ini. Kuasa daripada Tuhan tidak pernah terlebih besar. Dan hanya Tuhan yang menjadi penolong kami. Hanya Tuhan yang jadi pelepas bagi kami yang terbelenggu. Hanya Tuhan yang penyembuh bagi kami yang sakit.
Dan supaya mata kami bisa melihat kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berdiri di atas firman-Mu ketika ada orang yang sakit pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kami mendapatkan satu kesembuhan. Yang dalam beban yang berat, di dalam permasalahan apapun. Kami mau supaya terobosan, supaya kami menjadi tim yang kuat. Tim kerajaan Allah yang lebih daripada pemenang. Karena kami tahu ya Tuhan, dunia bukan semakin hari semakin baik, tapi dunia semakin hari semakin kacau, dunia semakin hari semakin jahat. Dan kami mau supaya Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Kami terima berkat firman-Mu. Meskipun posisi kami duduk, tetapi hati kami menyembah Engkau. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan-persembahan kami secara Tuhan, biar Engkau yang memberkati apa yang kami berikan. Memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, ada pengumuman bahwa ibadah anak sekolah minggu jam 10 nanti, lalu di link YouTube. Saudara, kalau yang punya anak-anak kecil, saudara bisa bawa. Mungkin saudara terkendala dengan, saya punya anak tapi nggak bisa bawa anak saya karena peraturan. Nggak, kita bebaskan saja. Yang penting satu, anak saudara jangan lari-lari ke bawah, nanti memancing. Karena sekarang kan gampang, saudara foto, saudara di syuting bahwa nanti gereja ada anak kecilnya. Saudara berdoa, saudara tetap cuci tangan, saudara tetap mandi, saudara tetap jalankan aktivitas seperti biasa, menjalani protokol-protokol kesehatan seperti biasa. Kiranya Tuhan yang tolong dan memberkati kepada kita. Karena COVID ini bukan sesuatu hal yang baru buat Alkitab. Karena firman Tuhan katakan juga, perjuangan kamu bukan melawan tubuh dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Dan sekarang kita melawan hal-hal yang tidak terlihat, yaitu corona, itu virus ya. Kiranya Tuhan yang tolong dan memberkati pada kita semua. Saudara berdoa buat minggu depan kita akan makan dan minum daripada tubuh dan darah Yesus, yaitu perjamuan kudus. Saudara bisa ajak istri, suami, saudara, keluarga saudara semua untuk makan dan minum daripada perjamuan kudus. Dan sudah diberikan kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan, yaitu segala persepuluhan yang saudara sudah kumpulkan selama ini. Kiranya Tuhan yang memberkati pada kita semua. Saudara berdoa juga buat saudara-saudara kita, pelayan-pelayan yang ada yang sakit, saudara tiba-tiba sakit. Kita berdoa juga biar Tuhan sendiri yang berikan kesembuhan, kekuatan, dan biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dibesarkan. Kita akan pulang dengan berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Memuji kebesaran-Mu, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Amin.
Mari kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu saudara sekalian, pulanglah dengan segala rahmat, berkat, kasih, anugerah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang terima berkat ini berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, tetap memakai masker, jaga jarak, dan tetap semangat.